Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kabar tentang GAR, Gerakan Anti Radikalisme ITB, terus menjadi trending di berbagai platform media sosial. Di media-media mainstream pun semuanya menayangkan tentang hal ini. Tentu ini tidak lepas dari kontroversinya lembaga ini saat melaporkan seorang Din Samsudin sebagai tokoh yang dianggap radikal. Tapi kemudian diklarifikasi oleh jubirnya, Sinta Madesari, bahwa bukan melaporkan tentang radikal. Padahal gerakannya gerakan anti radikalisme. Kan lucu ya. Nah, kabar tidak kalah menghebohkannya, ternyata ada orang istana di dalam GAR itu. Nggak tahu nih, bisa nggak disebut di belakang GAR? Di belakang atau di dalam? Kita simak kabarnya ini. Di semua media mainstream ada nih, tapi kita ambil dari CNN.com ya. Fajrul Rahman, anggota aktif, ada di grup WhatsApp. Ya karena kita juga tahu sebelumnya bahwa GAR ini memang diawali dari WhatsApp grup katanya. Dan di situ ada Fajrul Rahman yang kemarin mengaku tidak ada buzzer pemerintah. Tapi kemudian rakyat kebanyakan tidak percaya dengan omongan Fajrul itu. Anggota Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung GAR ITB, Nelson Napitupulu. Ada nama lain lagi nih, Nelson. Kemarin kan kita cari tahu agak sulit juga tuh, yang keluarnya Sinta lagi. Nah sekarang muncul mulai ini satu persatu. Menyatakan juru bicara Presiden Joko Widodo Fajrul Rahman aktif tergabung dalam keanggotaan GAR ITB sampai saat ini. Ya mestinya Fajrul bicara juga dong atas nama GAR. Ya kalau mau mengklarifikasi sekalian klarifikasi, kan pasti lebih didengar seorang jubir Jokowi. GAR ITB merupakan organisasi yang melaporkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin ke KASN terkait tuduhan pelanggaran kode etik dan kode etik perilaku ASN. Itu ya harusnya kan kalau mau melaporkan begini jangan atas nama GAR dong, tapi GAPKED. Gerakan Anti Pelanggaran Kode Etik ASN. Kan bisa aja gitu kalau memang mau menyasarnya hal-hal seperti itu. Ada di WAG, WhatsApp Group GAR ITB tergabung. Dia ada di WAG-nya. Obrolan orang di WA saja, kalau dia ada waktu ya dia merespon. Kalau ada diskusi isu-isu tentang radikalisme intoleransi, kita hadirkan di situ, kata Nelson kepada CNNindonesia.com Minggu 14 Februari kemarin. Ya inilah kalau sebuah organisasi perkumpulan dimulainya dari WA Group dan pembicaraannya ngalor ngidul gitu kan. Kalau di WA Group kan begitu ya. Atau mestinya biar lebih clear lagi jadi WAG GAR ITB gitu. Jadi WA Group GAR ITB. Sekalian saja dipajang itu, jadi orang-orang tahu. Nelson menyatakan keberadaan Fajrul di GAR ITB sebagai anggota biasa seperti alumni ITB lainnya. Ia mengatakan keaktifan Fajrul di GAR ITB hanya sekedar mengomentari terkait isu-isu terkini yang ramai diperbincangkan dalam WhatsApp grup tersebut. Ya Sinta Madesari kan bilangnya begitu, bahkan di GAR itu tidak ada ketua katanya. Semuanya selevel, kan nggak masuk akal itu. Biar satu pintu katanya semuanya atas nama, semuanya disampaikan oleh Sinta Madesari. Ternyata sekarang sudah mulai dua pintu ya, ada Nelson Napitupulu. Kita belum tahu tuh bagaimana sosok profil Nelson Napitupulu. Kalau sahabat ada yang tahu boleh kita diskusikan di kolom komentar ya. Kan kalau sekedar perbincangan di WA Group ya janganlah dimunculkan di spanduk, di baliho, kemudian bikin laporan-laporan bahkan sampai bisa ketemu dengan Pak Cahyokumolo. Luar biasa kan. Saya kira kalau sekedar perkumpulan WA Group mestinya sih nggak bisa sampai ke sana. Orang organisasi resmi aja belum tentu bisa ketemu langsung menteri gitu. Ini bukan organisasi resmi bisa sampai ke situ. Luar biasa ya. Ya di situ ya kadang komen kadang enggak seperti biasanya di WAG ya. Seperti WAG, seperti ada materi, ada isu yang dibahas. Kadang dia komen kadang enggak. Ya tidak semua dikomen pastinya, kata Nelson. Ya kan begitu WA Group tuh, tidak terstruktur diskusinya. Nelson mengatakan pembentukan GAR ITB berawal dari obrolan para alumni ITB dan beberapa alumni kampus lain yang peduli terhadap isu radikalisme dan intoleransi.
wow, penilaiannya luar biasa ini ya, pasti diapresiasi. Hanya arahnya kemudian justru malah menyasar kepentingan tokoh-tokoh Islam, kepentingan umat Islam. Ia mengatakan pada awalnya gerakan ini dinamakan Nusa Kinaria Rumah Indonesia atau NKRI, sebab kala itu masih banyak alumni-alumni dari universitas lain yang bergabung di dalamnya. Ini pasti ada sesuatu, pasti ada yang mengeratkannya. WA Group tuh nggak mungkin tiba-tiba siapa saja bisa gabung, pasti ada kepentingan. Nah, ini yang harus ditelusuri. Seiring waktu atau pada medio 2019 mereka membentuk GAR ITB. Gerakan ini spesifik bagi alumni ITB yang concern terhadap isu radikalisme dan intoleransi di kampus ITB kala itu. Oke, langsung saja ke ujung artikelnya ya. CNNindonesia.com sudah berusaha menghubungi Fajrul Rahman untuk dimintai keterangannya terkait keterlibatannya di GAR ITB. Namun, yang bersangkutan belum merespon hingga berita ini diturunkan. Ya, kita tunggu dulu deh bagaimana respon dari seorang Fajrul Rahman yang selalu berada di garda terdepan kalau sudah berbicara tentang buzzer. Ya kan, negara ini juga disinyalir bagian dari buzzer penguasa karena perilakunya tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh Denny Siregar, Eko Kuntadi, Abu Janda, Aka Permadi Arya, dan sebagainya. Kalau tidak merasa sebagai buzzer, ya bicaralah, tunjukkan buktinya. Tapi yang terpenting tentu bagi rakyat Cilata hari ini kita belajar lagi bahwa serangan terhadap umat Islam, serangan terhadap tokoh-tokoh Islam ini ternyata semakin kesini semakin masif. Dan tentu kita sangat berharap ini segera dihentikan dan kemudian disadari bahwa pemerintah hari ini yang membutuhkan dukungan umat Islam seperti wakaf kemarin kan jelas itu menyasarnya hanya ke umat Islam. Uangnya umat Islam yang diharapkan oleh pemerintah sebagai bentuk keterlibatan dalam pembangunan negeri ini, maka sadarilah pula bahwa jangan hanya berharap ingin uangnya saja dari umat Islam, tapi kepentingan-kepentingan lainnya harus juga diakomodir, harus juga diperhatikan, harus juga difasilitasi sehingga fairness-nya terasa oleh rakyat. Saya kira itu sajalah, kita tunggu klarifikasi dari Fajrul Rahman. Sahabat semua, baru-baru ini saya diberitahu sebuah kabar dari salah satu yayasan yang berdomisili di kota Bandung. Yayasan tersebut bernama Yayasan Sahal Al-Quran atau lebih dikenal dengan nama Sahal. Yayasan yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun ini bergerak di bidang dakwah Al-Quran nasional dan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dakwah. Yayasan ini diketahui secara rutin menyelenggarakan pelatihan pengajar Al-Quran, pemberdayaan guru-guru Al-Quran, malam bina iman dan takwa bulanan, camp menghafal Quran, rumah tahfiz, dan lain sebagainya, di mana seluruh kegiatan tersebut diadakan tanpa intensi untuk mendapatkan keuntungan sedikitpun. Sehingga 90% kegiatan dan event dakwah Al-Quran yang diselenggarakan oleh yayasan ini gratis tanpa dipungut biaya. Akan tetapi, semenjak terjadinya pandemi, seluruh event yang biasanya dilakukan oleh Sahal otomatis harus dihentikan. Hal ini berdampak pada menghilangnya kepercayaan para donatur yang sebelumnya selalu rutin menitipkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan kegiatan dakwah Al-Quran yang dilaksanakan oleh Yayasan Sahal ini. Ini tentu menyebabkan dengan penuh keterpaksaan Sahal mengeluarkan sebagian santrinya, menjadikan rumah tahfidz yang sebelumnya gratis menjadi berbayar, dan memotong biaya anggaran pemberdayaan puluhan guru Al-Quran yang sangat bergantung pada Sahal. Oleh karena itu, Sahal saat ini membutuhkan bantuan kita semua agar kegiatan dakwah yang sudah dirintis selama lebih dari 10 tahun ini tidak berhenti begitu saja. Dengan membantu Sahal secara otomatis, kita juga telah membantu puluhan guru pengajar Al-Quran dan santri Al-Quran agar dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan lebih baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.